Balik lagi bersama saya. Kali ini saya akan mengajak kalian perjalanan ke Kota Malang, teman-teman. Kita awali perjalanan kali ini dari Jalan Ahmad Yani, seberangnya Trans Icon, dan kita akan menuju ke Hotel Haris Malang. Perjalanan sekitar memakan waktu 1 jam 20 menit karena kita lewat tol naiknya dari Waru. Perjalanan sekitar 83 kiloan atau 84 kilo ya, dan kita bakal full tol. Enaknya Hotel Haris itu kalau kita turun di mana itu, di daerah tol Singosari, kita belok kiri sekitar 2 kilo sudah sampai di tempat, guys. Hotelnya bagus, ramah anak, dan layak untuk dicoba. Mari kita lakukan perjalanan dulu ya. Pastikan kalian nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Truk gereja gede nih. Tak dahulukan aja. Walah, kok baru rating setelah ada saya di samping tuh Pak Le? Kita udah semakin dekat dengan Bundaran Waru. Kita sampai Bundaran Waru nih, guys. Depannya Cito, City of the Mall. Kita ambil arah masuk ke tol. Kalau lurus bisa, tapi lewat Sidoarjo kota. Itu sangat memakan waktu karena macet dan lampu merahnya banyak banget. Lewat Porong, lewat Gempol ya kan. Bundaran Apollo itu. Kesuwen, bos. Sebenarnya lewat tol ya, masuk akal. Kalau naik motor tapi harus lewat sana. Bundaran Waru rame, guys, biasa, guys. Ya kok gak rame, emang jalur pertemuan antara kota Surabaya dan kota Sidoarjo. Macet, guys. Tapi alhamdulillah ya, terang ya. Kemarin hari Jumat seharian mendung, hujan. Sekarang hari Sabtu terang, alhamdulillah. Kalau macet mah ya udah rezekinya memang. Kita ikut jalannya truk aja lah. Ada yang mau ngalah soalnya. Dia menelewat agak nganan dikit. Kita lurus sambil ngerating. Silau, guys. Jam 3 kurang 20. Iya bener ya, 241. Sebelah kanan ini jalan tol Juanda ya. Kalau lurus tolnya ini sana terus tol Trans Jawa, teman-teman.
Jadi kalau kalian yang mau ke arah Trans Jawa, kalau dari Sidoarjo atau Surabaya Ahmad Yani tadi masuknya lewat sebelah sini teman-teman ya. Harus hati-hati karena yang dari sana kadang ngebocos gitu. Jadi mending kita mengalah. Ini ya teman-teman, kalau kalian mau masuk tol Trans Jawa dari sini kanan ini masuk tol. Sebenarnya kita bisa ke Malang lewat situ, tapi kena biaya sekitar 2,5 atau 3.000 gitu loh. Jadi mending saya lewat jalur lama ya. Jalur lama ini agak muter dikit, tapi biayanya nggak bayar. Ini kalau dulu kita mau masuk tol jalur lama tuh ini, baik itu mau arah ke Malang ataupun Tanjung Perak itu lewatnya sini, lewat jalan tol ya kan. Nah kalau lurus terus ini menuju ke Mojokerto kota, Trosobo ya, Puspa Agro, Jombang, tapi lewat bawah. Karena kita mau ke Malang lewat tol, masuk dari sini guys. Jalur lama ini. Muter terus. Truk esok ngebul. Kayaknya berat. Kita menuju Malang, ambil kiri sini. Nah itu ada yang marah, Malang, Sidoarjo, Malang, Pasuruan. Kita ambil sini guys. Ini jalur irit ya, nggak lewat tol dari Waro ke gerbang tol Sidoarjo ya, gratis. Tembusnya sini Waru Utama ya, gerbang tol Waru Utama. Sekarang jam 2.45, kita masuk gerbang tol Waru Utama guys. Masya Allah kaget aku. Terus bener ngiri moro-moro nganan. Kita gas ya. Nanti rencana berhenti di rest area. KM berapa enaknya ya? KM 754 atau yang KM 66 ya? 754 kayaknya deh. Mau bikin susu buat bayi ya. Yuk kita gas. Kalau Sabtu siang gini emang rame ya. Untuk orang yang pulang ke Malang, rumahnya dekat, Sabtu tapi masih kerja, ini adalah jam perjalanannya jam segini. Waduh, gak sabaran Innova itu lewat bahu jalan guys.
Karena saya tidak suka meniru yang kayak gitu-gitu, saya rating kanan aja lah, sabar dikit. Jangan lewat bahu jalan ya. Takutnya ada orang nambal ban atau orang yang berhenti, malah bahaya, ciloko malah. Mending kita gas saja lewat jalur yang biasa, jangan bahu jalan. Mantap. Nah kayak gini nih, berhenti ini, kalau kita nyelip lewat bahu apa nggak bahaya bos? Tambah dowo urusannya, mau liburan malah gak jadi. Wow, saya nginjek ular kayaknya. Ada ular di sini. Rating kanan, sabar dikit. Ya, lagi-lagi mobil diesel ya, Innova ngebut bahu jalan. Terus kayaknya emang gak sabaran lah rata-rata orang-orang. Mobilnya powernya gede, tapi kalau gak diimbangi kesabaran ya seperti itulah. Nah, tahu kayak depan ini loh, tiba-tiba bahu jalannya nggak ada, ditutup sama jembatan ya. Karena emang awalnya di sini jalur cuma 2 jalur, ada pelebaran jadi 3 jalur ya, tapi bahu jalannya nggak ada. Segitulah guys. Yang penting kita kalau pindah jalur kasih rating guys, demi keamanan. KM 750, rest area-nya di KM 754, tapi kayak kita agak berhenti ya. Oh, lapo Innova iku mogok ta. Mari ngebut-ngebutan malah overheat kayaknya. Kok berhenti? Mungkin intercooler modifnya bermasalah. Sering terjadi. Kalau mobil modif memang gitu ya, kalau ada yang nggak pas setelannya bisa bahaya ya. Overheat atau ada yang atau gimana ya, lepas gasnya atau gimana tuh saya kurang paham ya. Memang risikonya mobil modif mesin itu emang seperti itu. Asik loh ini, cuaca cerah, indah. Rest area 754 1 km lagi, tapi karena
penumpang pada tidur semua, kita gas aja deh, lurus terus. Kita nanti berhentinya di rest area KM 66 aja. Suara truknya bawa anter. Ini termasuk Innova Sabar. Nyetirnya cuma lari 80 ya kan. Apa karena dia mau ke rest area jadi nyetirnya sabar? Gak tahu ya. Yang penting Panther ini sabar nyetirnya. Gak ngebut. Emang Panther gak bisa ngebut. Jadi ya santai aja. Rombongan apa lawan jalannya? Bisnya sama semua hijau. Kayak rombongan wisata guys. Oh iya. Kayak di rest area tadi ada mobil-mobil diesel ya, perkumpulan mobil diesel yang ngumpul ya. Jangan-jangan tadi yang ngebut-ngebut itu lagi kumpul ya. Satu geng. Yang penting hati-hati di jalan ya Om. Kalau mau ngebut silahkan, yang penting patuhi rambu lalu lintas. Hati-hati karena keluarga menunggu di rumah, orang tua menunggu di rumah, pacar juga gampang direbut orang kalau kita nggak pulang-pulang. Oke, kita gas. Depannya adalah Daihatsu Grand Max, salah satu mobil angkutan terlaris di Indonesia selain L300 ya. Ini karena powernya gede, saya pernah nyoba sekali nyetir itu, powernya emang gede sih. Sok ngentak-ngentak ngono mobilnya. Enak pokoknya. Nah ini kita mau masuk gerbang tol Sidoarjo. Enak di sini gerbang tolnya banyak guys. Nah, waktunya bayar. Rp10.000 dari Waru. Dari gerbang tol Waru 10.000 guys. Langsung aja ya. Sekarang jam 2.55 atau jam 3 kurang 5 menit kita udah lewati gerbang tol Sidoarjo dan kita bakal menuju ke arah Malang lewat tol Pandaan. Yuk kita salip. Cuaca cerah, langit biru. Alhamdulillah. Kita lari berapa? Kalau di speedometer 90. Gak ngebut. Ya ngebut tapi masih dalam tahap wajar ya. Karena Isuzu Panther ini jujur aja mobil yang dipaksa ngebut itu gimana gitu rasanya. Mesinnya gereng ya. Limbung ya. Berat ya. Terlalu banyak modal yang dikeluarkan kalau mau bikin mobil ini ngebut sengebut-ngebutnya kayak Innova Diesel ataupun Pajero, Fortuner ya. Karena kita masih pakai Bospom, bukan yang pakai Common Rail ya. Kalau Common Rail itu lebih efisien penggunaan solarnya, powernya juga lebih gede ya. Kalau Bospom ya segitu itulah ya, teknologi lama, tradisional.
Kalau di pandangan mata saya, pemandangan di depan ini indah banget guys. Gunung Arjuna Welirang ya, terpapar nyata ya, terlihat jelas dengan awan putih yang menutupi puncaknya. Kalau perjalanan yang ke Malang kapan hari itu kan kita setiap ada rest area kita berhenti. Kali ini kita nyoba sekali aja kita berhenti. Efisiensi waktu ya coba ya. Rame sih, tapi lancar. Namanya rame lancar. Kita cuma lari 90, gak terlalu memaksa karena kita cuma berhenti satu kali ya rencananya. Jadi lari 90 mah cukup ya. Iya, ketemu painter. Ambil kanan aja, belakangnya Corolla ini ya, Great Corolla ini. Dulu istri pernah punya Great Corolla tahun 94 atau 93 ya. Itu keren banget ya mobilnya kawan-kawan. Buat ngebut enak. Cc-nya hampir 1600. Twin cam ya, Great Corolla twin cam. Nah, kalau truk rata-rata banyak keluar di sini teman-teman. Karena menuju arah Pandaan, kalau non-tol itu turunnya di sini. Kalau di Kejapanan nggak ada jalan turunnya kecuali turun di Gempol ya. Itu jauh, memutar ya. Karena arah Bangil dulu. Kalau turun di sini langsung bisa masuk ke lewat Porong, terus bundaran Apollo, lanjut ke Pandaan lewat non-tol ya. Wah, kok moro-moro mendung guys di depan mata itu ya, terlihat ya. Nggak tahu kalau di kamera kelihatan nggak ya. Tapi Arjuna Welirang sempurna guys. Arjuna Welirang Penanggungan terlihat sempurna di sini. Namanya tol arteri Porong. Tol yang dibikin karena dulu tol yang Porong itu terendam banjir lumpur ya, Lapindo ya. Akhirnya dibelokkan, dibuatkan jalan tol di sini. Ceritanya begitu teman-teman. Oke,
kita menuju ke gerbang tol Kejapanan. Lari masih 90-95 ya, via speedometer. Kalau nggak di speedometer kayaknya lebih lambat ya. Kalau kecepatan aslinya paling cuman 85 ya. Pokoknya 10%-nya lah, dikurangi 10%-nya. Di kanan aja. Wow, semakin terlihat jelas gunungnya guys. Arjuna Welirang. KM 766. KM 767. Lumayan terlalu Great Corolla itu mau. Mungkin enak yang ngebut Great Corolla itu. Kok dilihat dari sini kayaknya yang arah ke Pandaan itu mendung ya. Nah, depan ini gerbang tol Kejapanan teman-teman. Gerbang tol yang paling Jepang banget nih, Japanan. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini nggak ada pintu tol keluar menuju ke Porong. Jadi kalau kalian mau ke Porong, turunnya tadi ya sebelum tol arteri ya. Oh, sini nggak ada yang keluar, adanya yang masuk. Tuh, kayaknya R3 depan ini belum terbiasa lewat tol yang sangat Jepang ini. Satu gerbang bisa buat rame-rame bos di sini. Di sini cuma ngetap aja karena nanti bayarnya pas di pintu keluar. Cuman kalau di gerbang tol yang semacam tadi ini kalian harus hati-hati ya. Lihat kanan kiri karena ada mobil yang keluar dari belakang atau samping. Bahaya kalau nggak dicek dulu. Tegas. Sekarang jam 3.05 ya. Ini tadi di gerbang tol 304 ya. Semoga lancar, perjalanan aman. Depan ini mobil apa? Daihatsu Ayla kah? Agia ya. Teman saya ada yang punya Ayla atau Agia ya, yang tahun 2022 lah ya, sebelum yang terbaru. Setelah dia melihat yang terbaru, dia merasa bersyukur udah beli yang lama ya, karena yang lama itu lebih enak dipandang ya. Kalau yang versi tertingginya ya, lebih enak dipandang dan tidak ngotak yang depannya. Ayla ini ngotak banget depan. Daihatsu Ayla Agia itu ngotak belakangnya. Lagi warna kuning ini ya. Kalau kuningnya yang lama itu bagus teman-teman, cantik. Ini kuningnya kayak puyeh. Kalau yang lama itu kuningnya bagus banget. Kayak mobilnya bos saya itu
Ada yang Ayla kuning itu keren warnanya, suka saya. Sama kayak warna kuningnya Honda Civic ya. Yang ini puyeh, yang kayak kuning telur kan. Selera ya, tapi ya nggak menjudge jelek, tapi selera ya. Pemandangannya indah sekali. Kalau jalur lama dulu ya, kita keluar tadi sana itu lewat Gempol, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi. Kalau jalur lama ya. Dan kalau kita kebablasan mau turun Porong, turunnya di situ tadi, Bos. Dan itu jauh banget kalau mau ke Porong. Jadi turun Gempol sini, nanti lewat Bundaran Apollo dulu, balik lagi ke Pasar Porong. Wah, jauh wis. Saat-atoe. Atau lewat Pasar Porong langsung juga bisa. Memang harus teliti ya. Oh, di depan terlihat sekali ya, mendung. Kok di kamera masih jelas ya. Wah, di depan mata itu kelihatan awan hitam. Tujuh 73. Melambat si kuning, si kilat kuning. Nah, ini KM 775 ini perpisahan ya, antara tol Trans Jawa dengan tol Surabaya Malang. Kiri ini menuju ke Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo ya. Itu tol Trans Jawa. Nah, kalau ini masuk ke tol Surabaya Malang, teman-teman. Langsung kilometernya berubah jadi KM 47. Jadi 775 tiba-tiba udah KM 47. Yo, kita ambil kanan. Wih, sigra balap. Gak apa-apa wis. Aku nono lewat sigra balap, yang penting patuhi tata tertib lalu lintas, guys. Jok nyetir ngawur, merugikan orang lain ya. Kalau itu sigra balap, ini Panther santuy kawan-kawan. Disalib monggo, dibel selamat jalan ya kan. Panther santuy. Wah, langit gelap mulai melambai-lambai. Memang menurut BMKG sampai tanggal 27 ini bakal banyak hujan. Terus kita harus hati-hati, terutama lewat jalur-jalur yang curam, pegunungan, yang rawan longsor ya. Sampai tanggal 27 curah hujan tinggi ya. Kalau mobil kalian lewat jalan tol terus, paling enggak kalian harus memastikan ban dan tekanannya itu pas.
pastikan bannya gak gundul. Iya, ngebut lewat kiri Innova Zenix itu, ya ampun kaget aku. Pastikan ban kalian dalam kondisi yang bagus, tekanannya juga pas sehingga aman untuk perjalanan di saat hujan, teman-teman. Kalau ulirannya gundul ya licin ya, rawan tergelincir malah. Nah, mulai gelap nih. Oh, depan malah kelihatan hujan. Kita berencana berhenti di rest area KM 66. Wow, ini kayak gunung dibelah ya. Pemandangannya kanan kiri tebing yang dicor. Menurut saya tol Surabaya Malang itu emang penting dibuat ya. Dari dulu-dulu udah sangat penting sekali untuk dibuat karena pergerakannya itu ramai dan tinggi ya intensitasnya. Kayak tol Jakarta Bandung itu kan ya pantas untuk dibuat ya. Dengan maksud tujuan pergerakan semakin cepat, ekonomi membaik, dan pergerakan barang itu mudah. Tapi nyatanya di tol truk pada gak lewat. Biasa sopir truk pasti milih yang biayanya murah ya, yaitu non tol ya. Bener-bener ya, tadi si Grabalap tuh ngebut kayak gak ono ya. Malah Ayla kuning ini di Land Hogger. Tak ngira wis ben gak dituduh Land Hogger. Dan Melayu ku mek 90-100 ya. Ini lari 95 ya di speedo ya. Langit mulai gelap. Toyota Vios. Balik lagi ke kiri karena kita nggak ngebut, kita santuy. Masuk KM 56 ya, pintu keluar gerbang tol Pandaan Perigen Taman Safari ya. Ini KM 56 ini. Sekarang jam 3:16. KM 56 pintu exit tol Pandaan Taman Safari. Kita masih lurus karena kita menuju ke Kota Malang. Jalannya naik loh ini. Kalau nggak mobil bensin kerasa ya.
nungikung loh jalannya. Kita santuy ya. Kita ambil kiri lagi kawan ya, biar nggak dikira lane hogger. Tapi di depan ada truk Pertamina ya, ya kita nganan lagi. Yesus, ini lari 100 ini. Kita ambil kiri. Pemandangannya guys, lihatlah, awan mendung menutupi gunung ya. Kalau kita di atas gunung kondisi seperti itu, waduh guys, setelah soro buh badai atau apa kita ya, nangis guys. Hati-hati. KM 62. Sekitar 4 kilo lagi menuju ke rest area. Nah, itu ya, Ayla putih itu ya, ganteng ya, bentuknya kayak gitu tuh bagus daripada yang kuning tadi ya, yang versi terbaru itu. Bilangin masih keren yang lama kok daripada yang versi terbaru. Ini jalannya naik guys, lumayan ngegas. Wow, depan itu rest area 500 meter lagi.
Kita masuk ya. Rest area KM 66A. Sekarang jam 3:22. Kita masuk rest area. Pemberhentian pertama ya, istirahat dulu guys. Ya Allah. Kita bikin susu dulu. Kita bikin kopi dulu. Kita santai istirahat sejenak. Sebenarnya standarnya berhenti orang kalau nyetir jauh itu 2 jam ya. Ya maksimal 4 jam itu harus berhenti teman-teman. Menghindari ngantuk, mobil yang lelah ya kan. Badan yang lelah ya. Itu 4 jam maksimal. Kalau jarak jauh itu paling enggak segituan. Tapi saya yakin enggak sampai 3 jam kalian pasti berhenti, baik itu mau kamar mandi untuk buang air kecil atau buang air besar ya. Niscaya lah itu. Nah, kita berhenti sini aja. Langsung berhadapan dengan Indomaret dan Alfa. Ya, alhamdulillah. Akhirnya sampai juga guys. Kita istirahat sejenak. Kita rehat sejenak. Alhamdulillah sekarang jam 3:43. Kita coba untuk berangkat lagi. Setelah istirahat sejenak di res KM 66, kita sekarang berangkat lagi menuju ke Hotel Haris Kota Malang. Tadi sempat kamar mandi dan beli tongji. Sekarang waktunya jalan lagi guys. Mundur, pakai aja lah. Dinyalakan ya. Takutnya ada mobil di belakang. Nah, kita gas berangkat nih. Kita berangkat. Kalau sana yang mau ke pom bensin, sini nggak ke pom bensin. Nah itu ya. Situ ada kopi kenangan, Malang Strudel. Kita nggak nyari kenangan, kita nyari cepet sampai hotel. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita gas. Hah? Walah, lama gak sekali kan tadi? Hah? Males, oke. Berarti kalau toilet berikutnya apa? KM 84 sailingku ya. Oke, kita gas dulu aja. Ini ada exit tol baru tadi, kok dibuatin kayak gini. Kayak ada exit tol baru aja. Pickupnya jadi Land Rover. Innova gak sabar. Depan itu kompleks Bromo Tengger Semeru.
so beauty. Kalau terlihat ya, nggak tahu ya terlihat nggak di kamera ini. Kalau di pandangan mata sih kelihatan. Ini lari sekitar 95 ya. Dan saya diintimidasi oleh dua mobil besar belakang saya. Ada Fortuner dan Zenik ya, yang ngebut. Saya udah ngebut ini, lari 100 nih. Pas saya kurang banter paling. Silakan salib saja kalau kurang banter. Depan saya ada pickup soalnya. Nah, saya juga mau nyalip. Oh, plat merah bos. Suara bengung ya, karena jalannya cor-coran guys, bukan aspal ya. Jadi bengung gitu wajar gitu. Malang 23 menit. Gerbang tol Purwodadi kilometer 72. Kilometer 72 ini jamnya 3:50. Semakin jelas terlihat komplek pegunungan Bromo Tengger Semeru ya. Indah sekali, jarang-jarang terlihat jelas. Biasanya mendung berkabut. Apa karena sekarang sore hari? Bisa jadi, bisa jadi. Sekali itu guys pemandangannya. Indah sekali guys, jos gandos. Pickup kami tak salib tapi tak kanan terus. Ini salib dari kiri saja.
mantap, Tongji. Dipecah lagi nih kayaknya. Kilometer 78, 4 km lagi menuju rest area berikutnya guys. Sekarang kita di gerbang tol Lawang sekitar KM 80 ya. Ini aja deh. KM 80 ini gerbang tol Lawang ya, exit tol Lawang ya. Sekarang jam 3.55, kita udah di KM 80 exit tol Lawang. Kapan hari yang pulang dari Malang, kita naiknya dari gerbang tol Purwodadi tadi teman-teman. Tapi di sana saya ketemu kecelakaan yang sangat fatal ya. Macetnya belum seberapa karena baru terjadi ya. Itu truk melawan truk dan sepeda motor. Ada yang masuk sungai juga. Semoga gak ada korban jiwa lah ya. Kalau ada korban jiwa ya semoga diterima ibadahnya sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Makanya fungsinya hati-hati di jalan itu seperti itu. Gak hanya kita tapi juga orang lain. Jaga diri, jaga orang lain, dan kita ditunggu sama keluarga di rumah. KM 81. Oh berarti rest area-nya KM 84 ya. Nggak jadi rest area ini? Nggak ada. Hotel. Hah? Berhenti di hotel, yakin? Oke. Nggak jadi rest area. Kita lanjut. Rest area KM 84 jam 3.58 ya, rest area KM 84A. Lari 110 ini nggak terasa.
terpaksa saya ingin gas ke dalam sekali teman-teman. Kita kurang kecepatan karena depan ada truk, sedangkan jalur kanan ramai. Sabar aja. Nah, agak sepi, kita gas masuk jalur kanan. Masuk lagi jalur kiri. Di KM 88. Vios yang tadi di gerbang tol Sidoarjo, guys. Meter exit tol Singosari, tanggir guys, pastikan sepi. Kalau lurus malah ke Pakis ya, itu arah ke Malang Selatan, Pakis. Saya pernah sekali lewat sana dari perumahan apa itu namanya, Sawo Jajar. Jadi keluar tol Pakis itu kita ke Sawo Jajar teman-teman. Perumahan Sawo Jajar, perumahan terbesar ya, menurut saya terbesar di kota Malang. Sepengetahuan saya itu yang terbesar, tapi ya nggak tahu lagi. Kita keluar exit tol Singosari teman-teman. Sekarang jam 4 pas sampai exit tol Singosari. Mantap. Oh ini nggak bisa ya, terpaksa lewat sini. Panjang ya, mungkin banyak yang kartu e-tolnya habis ini. Berhenti ini kenapa ini? E-tolnya habis atau gimana? Apa tabrakan? Nggak tahu ya. Oh, e-tolnya habis teman-teman. Saya kira tabrakan ya. Aman ya. Rp5.200 ditambah biaya tolnya Sidoarjo 10.000, Rp62.500 teman-teman. Yaitu update tol terbaru dari Sidoarjo atau Waru ke Singosari. Sekarang kita menuju ke Hotel Haris. Tadi dua mobil itu ya, kayak e-tol ente. Apa kartu e-tolnya rusak ya? Jadi kalau kartu e-tolnya itu rusak atau hilang, kita pakai e-tol yang baru tuh bayarnya sama kayak bayar tol terpanjangnya Surabaya Pakis berarti ya. Itu ya nggak seberapa mahal sih daripada dengan tol Trans Jawa, tapi ya lumayan lah. Oh, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang ya. Cukup yang hilang tukang parkir liar aja. Masih tidur. Mendungnya batu rek. Lihat
kelihatan batu kayak gitu sih. Untung kita di Malang aja ya. Nah, kita ambil Malang. Kalau lurus arah Batu ya, Karangploso, Batu, Cangar, Pujon ya. Kita belok kiri menuju Malang Kota guys. Dari sisi kanan ambil ke kanan aja karena mau ke Hotel Haris. Kota Malang jam 4:04 masuk Kota Malang. Hotel Haris itu daerah sini ya sini. Nah itu depan itu ya. Hotel Haris. Oke. Nah itu ya, gak lewat perumahan nih, Riverside. Nah ini habis ini kayaknya. Ayo Pak security Pak, ayo Pak bantuin kita nyebrang Pak. Alhamdulillah kosong gas, masuk guys. Alhamdulillah. Riverside, Riverside ya, berarti samping sungai ini. Riverside. Sak norek skupine mogok. Bisa gelap nih ya. Oke. Hotel Haris lurus. Mau Haris lurus. Kalau kafe nih begini. Apa ini? Tempat main golf kah? Riverside, pinggir kali. Hilltop, Haris kanan ya. Kanan Haris. Oke. Kita sampai di hotel guys. Tapi ke lobby dulu lewat mana ini? Apa muter sih dah? Dilihat dulu dah. Wow, kita kesorean. Jadi ramai. Ini kosong ya? Oh ini jalan. Ya Allah. Ada wedding nah? Ya mungkin. Oh ini kosong sih. Kamu kuat jalan di sini? Enggak apa-apa kan sih. Nggak terlalu jauh sini. Di sini aja. Di sini aja ya. Nggak
jauh amat sih.